Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini, NRP 036. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi mata kuliah penalti terprogram. Sebelum masuk pada program, saya akan melihatkan state diagram yang telah diberikan. Berikut adalah gambar state diagramnya. Di mana nilai output A sampai dengan H adalah urut NRP. Jadi saya menggunakan input yaitu X, clock, dan reset dengan output yaitu Y. Dimana saat kondisi start dia reset sama dengan 1, ketika X atau input sama dengan 0, maka Y atau outputnya sama dengan H dan menuju pada state yaitu start. Kemudian saat X atau input sama dengan 1 dan Y atau output sama dengan A, state akan berjalan menuju ke step 1. Kemudian saat kondisi step 1 ada dua kondisi, yaitu ketika X sama dengan 0 atau input sama dengan 0, maka Y atau output sama dengan C, dimana C ini merupakan angka 1 dan state-nya menuju pada start. Kemudian saat X atau input sama dengan 1, maka Y atau outputnya sama dengan B, dimana nilai dari B ini sama dengan 3, dengan state-nya berjalan menuju ke step 2. Kemudian saat step 2 juga terdapat dua kondisi, yaitu ketika X sama dengan 0, maka outputnya Y sama dengan D, dimana nilai D yaitu 9. Dan state-nya menuju pada start. Kemudian saat kondisi input X sama dengan 1, maka Y atau output sama dengan G, dimana nilai G yaitu 3. Kemudian state akan berjalan pada step 3. Kemudian pada step 3 ketika X sama dengan 0 atau input sama dengan 0, maka Y akan sama dengan E, dimana E bernilai 1 dan state-nya menuju pada start. Begitu juga pada X sama dengan 1 atau input sama dengan 1 menghasilkan output yaitu F bernilai 0 dengan state menuju pada start. Di sini ketika start atau reset X sama dengan 0 ini outputnya Y sama dengan H. H ini merupakan NRP belakang saya yaitu angka 6. Kemudian di sini pada entity saya menggunakan 4 port, yaitu port X sebagai input, clock sebagai input, reset sebagai input, dan Y sebagai output dengan 4 bit. Kemudian pada arsitektur saya menggunakan tipe state-nya berupa start, step 1, step 2, step 3 berdasarkan diagram state. Kemudian signalnya yaitu next state dan current state, dimana current state ini nantinya akan tertuju pada state type-nya. Kemudian pada saat proses begin if reset sama dengan 1, ketika resetnya 1 atau high, maka current state akan sama dengan start. Jika tidak, maka clock sama dengan 1, yaitu current state sama dengan next state. Kemudian pada
case current state ketika start, maka X atau inputnya 0, outputnya akan menghasilkan nilai 6. Namun ketika X sama dengan 1, maka outputnya akan menghasilkan 0, dimana saat X sama dengan 0 ini next state akan sama dengan start, dan ketika X sama dengan 1, maka next state sama dengan step 1. Kemudian saat step 1, jika X sama dengan 0, maka Y akan sama dengan 1, dimana next state-nya akan berada pada posisi start. Kemudian jika tidak, maka X sama dengan 1, maka Y outputnya akan sama dengan 3. Ketika step 2, jika X sama dengan 0, maka Y atau outputnya sama dengan 9, dengan next state-nya berjalan pada start. Kemudian jika tidak, maka X atau inputnya sama dengan 1, dan Y pada outputnya bernilai 3. Kemudian next state akan berjalan menuju step 3. Kemudian ketika kondisi step 3, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 1, dan next state akan berjalan pada kondisi start. Kemudian jika tidak, maka X sama dengan 1, maka Y pada output akan bernilai 0 dengan next state pada kondisi start. Ketika yang lainnya, maka next state akan sama dengan start. Kemudian jika sudah selesai, maka kita akan mengecek sintaks terlebih dahulu. Di sini ketika sukses, maka mendapatkan proses check syntax completed successfully. Kemudian pada file tb-nya sebenarnya sama seperti file VHDL modul, cuma di sini entity-nya tidak diisi, dimana diganti dengan komponen pada evaluasi ini, yaitu portnya X sama dengan input, clock sama dengan input, dan reset sama dengan input, kemudian Y sama dengan output, dimana saya menggunakan signal BX ini terhubung pada signal X, dan signal D clock terhubung pada signal clock pada port, dan signal D reset terhubung pada port reset. Kemudian untuk outputnya, yaitu signal DY, yaitu terhubung pada port Y dengan nilai 4 bit. Kemudian untuk clock period-nya saya setting sebesar 10 nanosecond. Untuk unit adder test ini merupakan inisialisasi dari signal input yang sudah signal port yang sudah tertera. Kemudian pada clock proses, ketika T clock sama dengan 1, akan ditunggu selama 5 nanosecond, dan ketika T clock 0 atau low, maka akan ditunggu selama 5 nanosecond. Kemudian pada stimulus proses, ketika pada case 1, ketika T reset sama dengan 1, maka ditunggu selama 10 nanosecond. Jika TY sama dengan 0, maka jika error, maka akan mendapatkan file case 1 peringatan. Begitu juga pada case 2 sampai case yang terakhir. Kemudian jika sudah, maka kita bisa mencek sintaksnya kembali. Kemudian jika sudah,
kita simulasikan. Di sini saya akan mengeluarkan next state dan current state-nya terlebih dahulu. Kemudian saya refresh. Untuk outputnya saya ganti uncycled decimal dan warnanya saya ganti warna kuning. Kemudian untuk inputnya saya rubah warnanya menjadi biru dan tick clocknya ungu serta ready setnya merah. Nah, di sini ketika current state pada start inputnya bernilai 0, maka next state akan menuju pada start dengan output bernilai 6, yaitu NRP saya yang terakhir, angka NRP saya. Kemudian ketika input TX nya 1 dengan kondisi current state tetap di start, maka next state akan menjadi step 1 dengan output nya yaitu 0. Kemudian ketika step 1, ketika inputnya 1, maka next state-nya akan berpindah pada step 2. Kemudian ketika step 1 ini, ketika step 1-nya inputnya X bernilai 0, maka next state-nya akan berpindah lagi menuju start. Kemudian pada kondisi step 2, di sini ketika X inputnya sama dengan 0, maka next state-nya akan menuju pada start. Kemudian ketika step 2 X inputnya 1 berubah menjadi 1, maka next state-nya akan menuju pada step 3. Nah, kemudian pada kondisi step 3, di sini ketika X sama dengan 1, maka next state akan berpindah pada start dengan input yaitu 0. Jika dilihat pada gambar diagramnya, nah di sini ketika current state-nya start, ini start, maka ini next state-nya akan tetap menuju pada start, dan inputnya yang warna biru ini low dengan output H, di mana H merupakan angka NRP saya yaitu 6. Begitu seterusnya sampai pada step 3, ketika X sama dengan 1, ketika X input sama dengan 1, maka Y sama dengan F, Y sama dengan F, dan next state-nya pindah pada start dengan output sama dengan 0. Sekian
demonstrasi evaluasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan kata dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.